Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Masih dari barang kiriman milik PMI. Teman-teman, ketika seorang pejabat berbicara, bagi kita rakyat biasa, rakyat kecil, itu ucapannya adalah jawaban dari apa yang kita nanti-nantikan. Bagaimana ketika seorang pejabat mengatakan bahwa barang kiriman milik PMI tidak ada lagi masalah. Namun faktanya masih juga terjadi masalah. Supaya tidak mengundang fitnah, saya akan membacakan informasi berita ini kepada Anda semua. Langsung dari sumbernya. Langsung. Republika. Menteri Perdagangan, barang kiriman TKI tertahan bea cukai boleh diambil pakai Permendak terbaru. Dengar ya, dengar. Republika Co.id, Jakarta, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, barang kiriman maupun barang bawaan pekerja migran Indonesia PMI yang sebelumnya sempat tertahan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa diselesaikan mengacu ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor terbaru. Dengerin. Melalui Permendak ini, Kemendak tidak lagi membatasi barang kiriman pekerja migran Indonesia. Nah, yang PMI kalau masih ada yang tertahan kemarin ya, karena sudah revisi Permendaknya berlaku surut. Jadi yang kemarin boleh pakai Permendak ini, jadi tidak ada alasan, oh ini Permendak lama, gak berlaku. Yang misalnya ya mulai Desember, Januari, Februari, kalau ada yang gak beres, pakai Permendak yang ini, boleh. Ujar Zulkifli. Dalam Permendak ini, arus barang kiriman dibolehkan yakni milik PMI yang sedang bekerja di luar negeri dan tidak untuk diperdagangkan. Dengar. Permendak tidak lagi mengatur larangan dan pembatasan impor, batasan jenis, jumlah, dan kondisi barang PMI, kecuali barang yang dilarang impor dan barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan lingkungan K3L tetap berlaku ketentuan lartasnya. Pengaturan impor barang kiriman tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang ketentuan impor pekerja migran Indonesia, yakni ditetapkan PMI dibebaskan bea masuk sebesar 1.500 US dollar per tahun. Mengenai PMI, kita ngatur hanya 1.500 US dollar. 1.500 US dollar nilainya bebas, ya kan? Lebih dari itu ya bayar. Kalau nggak salah 7,5%. Untuk PMI lebih murah. Lain-lain silahkan diatur oleh PMK 203. Kami nggak ngatur lagi, ujar Zulkifli Hasan. Nah teman-teman, barang kiriman milik pekerja migran Indonesia tidak lagi diatur oleh Menteri Perdagangan. Oke.
Kalau ada barang-barang kiriman yang masih tertahan sebagaimana terkait dengan aturan Permendak 36 ya kan, Permendak 36, maka dengan direvisinya Permendak 36 menjadi Permendak 7 tahun 2024, ini bisa digunakan. Artinya barang-barang Anda harusnya segera dibebaskan. Itu penjelasannya. Untuk itu maka para PMI di mana saja berada, silakan jika Anda belum terdaftar di EPMI, maka segera daftarkan diri Anda di WNI Peduli. Ini akan mendapatkan relaksasi sebesar 500 US dollar untuk pengiriman 1 tahun. Jadi sekali dalam 1 tahun Anda mendapatkan relaksasi sebesar 500 US dollar. Lumayan kan? Ya, masalahnya adalah ketika Menteri Perdagangan sudah bersuara dan itu menjadi pedoman, faktanya di lapangan masih banyak aturan-aturan lain. Itu masalahnya, sehingga para PMI ini bingung. Ya kalau ucapan pejabat adalah harus dilaksanakan, ya ikutin aja, harus dilaksanakan. Tidak perlu ada aturan-aturan lain yang mengikutinya. Oke, gitu. Jalankan. Kenapa? Karena ada yang mempertanggungjawabkan. Itu dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Demikian.